Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat bertemu kembali kepada akhi, ukhti, ikhwan, akhwat dan sedulur-sedulurku semuanya. Saya berdoa untuk Anda semua di sana. Semoga Anda sehat-sehat selalu dan semoga rezeki Anda mengalir selalu, serta Allah selalu memberikan ujian yang kita sendiri mampu untuk memikulnya, dan kita selalu berdoa semoga Allah memberikan ujian itu adalah ujian yang tidak seberat mungkin. Baik, selamat bertemu kembali dengan saya melalui channel Mahkota Hati. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang upaya dan tips di saat kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja, bahwa yang pertama sekali tentunya kita akan ingat-ingat kembali apa itu sebenarnya ujian. Ujian itu adalah satu hal yang pasti akan ditemui setiap manusia. Tak ubahnya seperti ajal atau kematian. Karena semua manusia akan mengalami ujian dan semua manusia akan mengalami mati. Oleh karenanya, kita selalu ingat-ingat bahwasanya ujian itu sangat bermacam-macam. Dijelaskan suatu hari Allah berfirman kepada malaikatnya, yaqulullahu ta'ala li malaikati, dan seterusnya, yang artinya, hai malaikatku, temui hamba-hambaku, lalu timpakan bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Nah, jadi ujian itu adalah bermacam-macam. Dari sekian bermacam-macam itu bisa juga dipersingkat menjadi dua, yaitu baik yang ujian itu merupakan suatu kesusahan, kesedihan, kesempitan hidup. Itu yang pertama, mendatangkan kesusahan, kesedihan. Yang kedua adalah kebahagiaan atau kesenangan. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi di sana bahwasanya Allah akan datangkan kesusahan dan kesenangan bagi manusia sebagai ujian. Jadi ujian itu baik susah maupun senang, pada dasarnya adalah itu ujian. Saudaraku, dulur-dulurku yang saya sayangi, para ikhwan yang saya cintai, oleh karenanya bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita untuk dapat menghadapi ujian itu, tetapi tetap kita di dalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada. Yang pertama, kita sadari bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satu manusia pun yang tidak luput dari ujian. Cuman saja perbedaannya, ada ujian itu yang berat, ada ujian itu yang sedang, dan ada ujian itu yang ringan. Tapi tatkala ujian itu datang merupakan suatu musibah, ujian yang merupakan suatu mendatangkan kesedihan, kesusahan, kepelikan dalam hidup dan lain sebagainya, bagi orang yang beriman, lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya orang yang beriman dia mengakui bahwasanya kita datangnya dari Allah dan semua hal itu kita kembali kepada Allah. Yang bermakna bahwasanya kalaulah kita memang menyadari bahwasanya itu sulit, berat, kemudian yang sangat membebani kita, lalu kita kembalikan aja kepada Allah. Jadi yang pertama, dengan cara la haula wala quwata illa billah.
Dengan tulus ikhlas kita menerima ujian itu di satu sisi, di sisi lain kita menyadari bahwasanya tidak ada yang bisa melepaskan, tidak ada yang bisa meringankan, tidak ada yang bisa untuk mengatasi ujian yang sedang kita hadapi, terkecuali kita kembalikan hal itu kepada Sang Memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah itu juga ada dua. Yang pertama, kembali kita menyadari bahwasanya kita adalah orang yang lemah, orang yang banyak salah, banyak dosa. Lalu kita bertaubat kepada Allah. Itu kembali yang pertama. Bertaubat saja kita kepada Allah. Ya Allah, banyak sekali dosaku ya Allah. Dengan rahmat-Mu ampuni dosaku ya Allah. Itu bentuk penyerahan kita. Karena beban yang berat kita hadapi ini, lalu kita berserah diri kepada Allah. Menyerah kita, ya Allah, aku menyerah kepadamu ya Allah. Karena aku gak mampu lagi menghadapi ujian ini ya Allah. Kita menyerah. Dengan lahir dan batin kita kepada Allah, kita menyerah. Setulus ikhlas kita menyerah. Ya Allah, aku menyerah. Ya Allah, aku menyerah. Ya Allah, aku menyerah. Aku gak mampu ya Allah. Aku gak mampu dengan ujian ini. Maka di balik itu, kita di saat itu juga kita bermohon kepada Allah agar timbul kesadaran tatkala kita diuji dengan berat seperti itu. Semoga Allah, ya Allah, datangkanlah kesabaran bagiku untuk menghadapi ujian ini. Ya Allah, ringankanlah beban ujian ini. Angkat ujian ini sangat berat dariku ya Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan manusia tatkala diuji tentang kesusahan, dia selalu ingkar. Dengan cara dia tidak mau mengembalikan hal itu kepada Allah. Jadi sehingga mudah dia mencari jalan pintas. Padahal jalan pintas itu belum tentu sesuai petunjuk, belum tentu sesuai dengan arahan atau jalan di dalam jalan-jalannya seorang mukmin. Oleh karenanya, yang pertama itu adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya. Yang kedua, ingat, kita lakukan. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari saudaranya di dunia ini, maka Allah akan lepaskan kesusahannya baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang kedua. Sedapat mungkin kita cari orang, mungkin keberadaannya ada di bawah kita, lepaskan kesusahan mereka sedapat mungkin. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak ada jalan lain terkecuali kita menghadapinya itu dengan penuh keyakinan kalau Allah itu tidak akan menguji seorang hamba terkecuali dalam kemampuannya. Tapi kita tambahi lagi, karena Allah yang mengajari bahwasanya ya Allah, janganlah kau pikulkan kepada aku ujian terkecuali yang mampu aku memikulnya. Tapi karena kita merasa juga enggak mampu, ya Allah, angkat ujian ini dariku ya Allah. Angkat ujian ini dariku ya Allah. Yang terakhir, hendaklah kita sikapi dengan penuh kesabaran. Sabar yang berarti makna yang luas. Di saat kita memang susah, kita sabar menghadapi musibah itu. Tapi tatkala nanti dengan keyakinan kita yang tinggi, keyakinan kita yang kuat, bahwasanya satu saat Allah akan melepaskan ujian yang sangat berat ini, kemudian diberinya nikmat, mendatangkan kesenangan, lalu kita juga tetap bersabar melalui syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan melupakan betapa besar nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Di satu sisi melepaskan betapa berat beban yang sedang kita derita, di sisi lain diganti sama Allah dengan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Itu sebagai saran pesan sebagaimana yang pengalaman saya alami. Terima kasih. Mohon maaf andai kata ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian dukung video kali ini untuk subscribe. Kemudian jika ada pesan tinggalkan di kolom komen. Mungkin insya Allah di lain kali saya akan
sampaikan sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang ada sama saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.